Ya awalnya nggak ada suka sih awalnya itu. Wow. Ya, Pulang dia juga habis tahu. nih. Pulang habis nih. Sebelum melanjutkan video ini, dukung channel kami dengan mengklik tombol subscribe agar selalu memberikan video-video yang bermanfaat. Terima kasih. Oke Bang Dede, kira-kira apa sih yang sudah dilakukan di organisasi tersebut dari Bang Dede sendiri? Yang udah dilakukan ya. Iya. Yang udah dilakukan sih Yang sampai membuat sejarah. kalau dari 9 tahun di PI itu kalau ditotalkan ya, yang udah di training itu ada 1.000 lebih. 1.000 lebih Yang di kegiatan. kader itu. Yang anggota. Oh, anggota. Nah, yang di training. Hah? Kemudian kalau kegiatan-kegiatan itu yang awalnya ya PI itu hanya ada di 5 kabupaten kota, itu sampai 9 kabupaten kota. Oh, seperti itu. Itu sih. Oke. By the way, udah nikah Bang? Sudah. Udah. Bang baru-baru ini apa udah lama? Ya udah mau genap sebulan. Udah genap sebulan. 22 Kemarin ya. 22 April. Oke, kalau boleh tahu apakah Maret ya. Maret? Oh, bulan Maret yang lalu. 22 Maret. Itu kan waktu pas wabah Iya. itu. Gimana sih nekat 1 minggu setelah. setelah itu? Iya. Nekat banget. Gimana? Boleh ceritakan sedikit sampai pada akhirnya harus melaksanakan pernikahan ini nih. Gimana sih Pesta? Iya. Ramai pesta. guna rame orang. Iya. Boleh Sebenarnya ceritakan sedikit. udah lama sih Iya, trainingnya. pastinya udah jauh hari Trainingnya kan, lama. benar-benar. Kemudian mengantisipasinya itu kita nggak ada salaman. Oh, ada salaman. Kemudian kita buat spanduk di Iya. depan itu supaya nggak ada salamannya gini aja gitu. Oh, seperti itu. Habis itu ada kita siapin itu Hand sanitizer. Ya. Oke. Kalau boleh tahu, adakah kontroversi pada saat acara nikah berlangsung? Mungkin ada polisi atau ada oknum Polisi yang ada sih. tiba-tiba. Polisi ada. Tapi ngamankan kita. Oh, ngamankan. Tetap maksudnya ya tetap melaksanakan. Karena di Sintang itu apa ya? Oh, kemarin nikahnya di Sintang? Iya, di Sintang. Isu di kota itu yang udah heboh, kalau di Sintang itu belum. Nah, hebohnya itu ketika pasca itu. Oh, 1 minggu gitu. setelah, karena kan pengumuman itu kan Senin ya. Senin, ya. Kan Seninnya, nah, minggu depannya itu, minggunya itu belum heboh di sana. Nah, Seninnya lagi Baru itu ya. Setelah menikah baru pulang ke Pontianak. Iya. Seperti itu. Bang, kalau boleh tahu nih sedikit ya, kita ngulik-ngulik tentang Bang Dede. Apakah istri Abang juga salah satu anggota di organisasi PI? Iya, betul. Benar? Iya. Wow. Gimana ceritanya? Kok sampai Abang memutuskan aku tuh punya jodoh nih, harus punya pasangan yang berasal dari organisasi seperti aku gitu. Awalnya kenal di Pontianak sih. Telepon ya. Nah, waktu itu Beliau orang Sintang ya. Bang Sintang. Siapa Bang namanya? Namanya dia Umirul Husna. Kak dia ya. Halo Iya. Kak yang nonton. Oke, Bang Dede akan menceritakan sedikit nih mengenai Kakak masalah kenapa Bang Dede harus milih jodoh orang satu organisasi di PI juga. Ya awalnya nggak ada suka sih awalnya itu. Wow. Ya, dia juga tahu. Pulang habis nih. Dia juga tahu. Oh juga tahu udah. Ya, karena waktu itu kisah awalnya itu dia minta lamar. Gitu, tahun 2017. Nah, tahun 2017 bulan September itu dia minta dilamar. Waktu itu saya langsung tolak. Jual mahal kali ya. terus. Karena faktornya banyak waktu itu. Iya. Faktornya pertama masih jabat di PI. Kedua belum ada kerjaan. Ketiga nggak ada suka sama dia. Oke, kalau boleh tahu di selama jabat itu apakah tidak boleh menikah? Boleh aja sih. Oh, boleh. Cuman kan apa ya? Loyalitas kita itu pengen totalitas aja di situ. Oh, benar-benar. Biar fokus ya. Biar fokus. Terus Abang bilang tadi tidak suka. Iya. Iya kan? Awalnya biasa aja. Biasa aja. Kalau kenal awalnya itu di SMA dulu. Karena dia Satu waktu itu SMA juga? Dia pernah ini sekolah di SMA Muhammadiyah di Pontianak 1 tahun aja. Jadi awalnya tidak suka sampai menjadi suka. Apa yang membuat ketertarikan dari seorang Kak dia? Sebenarnya tahun 2017 itu yang awalnya nolak dia untuk menikah sama dia itu. Sampai 2019 itu kita chat-chatan masih, tapi berdebat soal ideologi, soal perbedaan tadi. Karena dia kan pakai niqab kan. Iya. Nah, jadi kalau saya itu pada saya itu belum memilih wanita yang pakai niqab atau cadar ya. Nah, tapi belum waktunya lah, gitu kan. Tapi nanti ada lah, gitu kan.
Cuma karena perbedaan itu yang cukup banyak perbedaan, jadi 2 tahun itu berdebat soal itu lewat chat itu, nggak ada bahasa apa-apa, cuman itu aja debat. Kemudian, nah akhirnya dia juga satu pemikiran kan, ya udah tahun 2019 mulai ketika dia wisuda malamnya langsung ngelamar. Oke. Oh jadi hingga pada ujungnya abang menerima bahwa nikah itu ketika satu pemikiran, Iya, satu pemikiran. belum waktunya sih. Karena waktu itu apa ya, kan banyak macam motivasi wanita-wanita Iya. atau nikop kan. Betul. Biasa ada ikut-ikutan dan seterusnya. Boleh nanti kita. Jadi menguji dia dengan itu Iya. sih. Nah, kita seperti tanya, itu. saya uji, istilahnya bukan ngetes-ngetes, tapi kan kalau di dalam satu rumah tangga gitu mazhabnya beda, manhajnya beda, itu kan pasti konflik. Iya benar. Nah, gitu sih. Iya, Itu benar. prinsipnya kayak gitu. Kalau boleh tahu apakah organisasi PI ini mengharuskan anggotanya itu harus mempunyai pasangan yang juga sesama PI? Kalau alumni sih banyak kayak gitu sih. Seperti itu? Iya, banyak kayak gitu. Diwajibkankah? Enggak sih. Enggak. Cuman supaya lebih nyaman, karena memang kalau di PI itu kan trainingnya itu kan 8 hari 7 malam ya. Lama kali. Itu kan lama tuh. Iya benar. Biasanya kita walaupun udah alumni, enggak lagi di PI itu, kita biasa di situ bantu ngisi materi, bantu ya adik-adik biasanya bahkan nginap gitu kan. Nah, kalau istrinya enggak di PI juga, jadi enggak paham kan? Iya. Jadi susah kalau kita malam-malam sampai balik malam misalnya. Jadi susah. Tapi kalau dari abang sendiri emang haruskah? Aku harus pengen punya istri seorang anggota PI juga. Kalau saya sih mewajibkan diri sih. Oh berarti sudah berazam ya? Iya. Bahwasanya harus dapat jodoh seorang PI seperti itu. Ya betul. Karena harus satu Frekuensi. ya visi, Satu visi, satu mimpi. satu mimpi ya, agar apa yang diwujudkan itu mudah ya. Ya betul. Betul, karena kalau ada masalah rumah tangga nih, itu akan nanti kita bahas. Karena beberapa teman-teman nih lagi puasa nih bang, takutnya Oh, kalau ya, kita bahaya. ngomong masalah rumah tangga, Betul. bisa di episode selanjutnya kan? Siap. Oke, Bang Dede. Ya. Kemudian ya, setelah menikah akhirnya mendapatkanlah pasangan yang berasal dari satu organisasi PI. Iya. Abang kalau nggak salah setelah selesai menjabat sebagai amanah kemarin terakhir di ketua provinsi Iya. PI, abang membanting setirnya mengembalikan ingin bekerja di desain grafis. Apakah memang apakah kemauan diri sendiri bahwa aku harus kerja di desain grafis seperti itu? Sebenarnya kalau untuk desain itu udah lama sih. Nah, misalnya itu buka jasa desain online waktu itu. Oh pernah. Nah, karena kan baru ada laptop tahun 2017. Oh Waktu seperti itu. Jadi ketika ada laptop udah mulai geluti desain. Desain. Nah, geluti fokus di desain. Pas lagi jabat ketua juga waktu itu. Oh Masih jabat. masih jabat masih itu Fokus. desain. Tapi udah kayak nerima orderan. Udah. Oh berarti ada tambahan dong ya, ini luar biasa sekali bahwa memang rata-rata seorang desain itu sebenarnya dari hobi Iya. bisa menghasilkan uang, ya kan? Bang sekarang kerja di film ya, tadi abang bilang kan buat Di desain grafis. penerbitan buku sih. Penerbit buku. Pustakawan. Pustakawan. Nah, Kalau boleh tahu nih teman-teman yang mungkin menyukai desain grafis ya, dari awal kan abang bercerita bahwa tidak menyukai desain, ya kan? Iya, betul. Dan sampai saat ini abang malah menggeluti desain grafis itu dan menghasilkan uang dari desain tersebut gitu. Iya. Boleh nggak sih kasih tips bagaimana teman-teman agar yang awalnya tidak menyukai sehingga menjadi suka, ada yang suka tapi masih ngambang pengen gimana ya belajar karena mungkin kesulitan segala macam, mungkin bisa dikasih tips. memang sulit sih memulai untuk menemukan jati diri kita itu ya. Yang penting itu di awal tuh kita coba paksa dulu. Bisa, terbiasa. Betul. Nah, itu apa motonya. Ya. Kalau udah kita paksa, udah terbiasa nanti ya udah jalan itu. Yang Dan penting- pelan-pelan kita akan bisa. Nah, yang penting harus belajar Pak ya. Maksud Iya. belajar terus, Dicoba belajar dulu. terus, coba Dicoba. lagi kayak gitu. Atau apa sih kalau kata-kata anak desainer tuh ini kalau Semua pengen bisa desain. kalau pengen membuat sesuatu itu ini loh ATM ya. Iya, amati, Mati, tiru, modifikasi. Itu kunci agar kita
bisa atau membuat desain yang baru atau desain yang itu. Baik teman-teman semua yang masih berpuasa, yang masih menahan rasa lapar dan haus, tapi jangan khawatir, mungkin bentar lagi akan berbuka puasa. Jadi kita sudah menyinggung sedikit beberapa pengalaman Bang Dede mengenai desainnya, kemudian organisasinya. Ini sebenarnya sangat-sangat menarik, cuman maaf sekali karena memang durasi kita sangat sedikit Bang. Siap. Ya, baik, terima kasih banyak buat Bang Dede atas kedatangannya di Studio Inspirasi Indonesia. Semoga ilmunya bermanfaat. Kemudian dapat juga ada yang belum tahu masalah organisasi PII bisa, oh iya ternyata PII seperti ini. Mungkin ada beberapa yang masih ragu dengan PII, mendengar cerita dari Bang Dede, akhirnya rasa tertarik seperti itu. Walaupun sebenarnya apapun organisasinya Bang Iya, ya, betul. apapun organisasinya, asal kalian benar-benar benar-benar belajar di situ, kemudian yakin bahwa itu baik, ya lakukan saja seperti itu ya. Sama dilakukan seperti organisasi-organisasi lain seperti itu. Baik Bang Dede, terima kasih banyak atas kedatangannya, semoga bermanfaat. Kemudian salam juga buat istrinya, ya, insyaallah. Tadi ada cerita sedikit. Oke. Teman-teman semua sudah mau buka puasa. Teman-teman jangan lupa tetap jaga kesehatan Bang, karena kita masih berada di fase seperti ini. Ya, betul. Jaga kesehatan, cuci tangan, ya kalau bisa beli makanan. Ya apa ya, buat sendiri mungkin biar hemat juga pagi kita di fase puasa seperti ini kan. Perekonomian juga lumayan menurun. Tapi kalau misalkan ada ya orang yang jual makanan kecil-kecilan, mungkin boleh beli sedikit ya, karena si penjual juga berikhtiar ya, dan kita harus bantu menyempurnakan ikhtiarnya seperti itu. Benar kan ya. Oke teman-teman semua, terima kasih banyak sudah nonton video ini. Yang bermanfaat teman-teman ambil, yang tidak ya sudah buang saja. Jangan lupa teman-teman subscribe channel Inspirasi Indonesia, menginspirasi dengan karya. Saya Maulana dan Didar Kusuma. sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Didar Kusuma. Jangan lupa subscribe channel ini, Inspirasi Indonesia. Like juga, dan juga jangan lupa di komen dan di share ke kawan-kawan kalian semua di sosial media. Terima kasih, sampai jumpa.